Selamat pagi teman-teman. Udah pada denger dong kalau ternyata RUU TPKS Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah sah menjadi undang-undang sejak Selasa 12 April 2022. Nah, kira-kira apa aja sih yang diatur di UU TPKS? Nah, ternyata ada 9 jenis kekerasan seksual yang diatur oleh Undang-Undang TPKS. Yang pertama, ada pelecehan seksual. Pelecehan seksual sendiri terbagi menjadi 2, yakni pelecehan seksual fisik dan pelecehan seksual non-fisik. Nah, kalau yang non-fisik seperti intimidasi, ancaman, catcalling, pertanyaan yang terlalu pribadi, dan ujaran yang bersifat seksual baik secara langsung maupun menggunakan media sosial. Nah, kalau yang secara fisik, seperti sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, mencubit, melirik, dan menatap penuh nafsu. Nah, yang kedua, ada pemaksaan kontrasepsi atau sterilisasi. Disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari korban karena mungkin ia tidak mendapatkan informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk memberikan persetujuan. Nah, jenis yang ketiga ada eksploitasi seksual. Kalau yang di Indonesia, praktek eksploitasi seksual yang kerap banget ditemui yakni menggunakan kemiskinan seseorang sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi, atau tindakan mengiming-imingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari korban, namun pada akhirnya korban ditelantarkan. Nah, jenis kekerasan seksual yang keempat yakni pemaksaan perkawinan. Ini sering banget terjadi di desa-desa ketika perempuan tidak lagi memiliki pilihan kecuali mengikuti kehendak orang tuanya ataupun lingkungannya agar ia menikah. Kedua, praktek memaksa korban perkosaan untuk menikah dengan pelaku. Lalu, praktek cerai gantung, yaitu ketika perempuan dipaksa untuk terus berada pada ikatan perkawinan padahal ia ingin bercerai. Nah, jenis kekerasan seksual yang kelima yakni pemaksaan aborsi. Biasanya terjadi ketika adanya kehamilan di luar pernikahan karena perlunya ada pengguguran kandungan, tapi pengguguran kandungannya disertai dengan tekanan, ancaman, maupun paksaan dari orang lain. Lalu jenis kekerasan seksual yang keenam ada perkosaan. Sebenarnya perkosaan sendiri itu sudah diatur di undang-undang sebelum adanya undang-undang TPKS. Tapi undang-undang TPKS membahas lebih komprehensif di mana ketika seseorang memasukkan atau menggesekkan alat kelaminnya ke bagian tubuh orang lain, atau ketika seseorang memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin orang lain. Lalu jenis kekerasan seksual yang ketujuh yakni pemaksaan pelacuran. Situasi di mana seseorang mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan ataupun kondisi disabilitas seseorang untuk menjadi pekerja seks, atau maksud menguntungkan secara ekonomi baik diri sendiri maupun orang lain. Nah, kekerasan seksual yang ke-8 ada perbudakan seksual. Situasi di mana pelaku merasa menjadi pemilik atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual untuk dirinya maupun orang lain dalam jangka waktu tertentu. Nah, kalau kekerasan seksual yang terakhir, yang ke-9 yakni penyiksaan seksual. Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas seseorang dengan tujuan untuk memperoleh pengakuan ataupun keterangan darinya ataupun dari orang ketiga, atau untuk menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun orang ketiga. Ini pernah terjadi di Indonesia saat ada 2 sejoli melakukan hubungan suami istri, tiba-tiba dia diarak dengan telanjang, dipaksa untuk telanjang dan mengakui perbuatannya di ruang publik. Nah, teman-teman, dengan adanya UU TPKS ini, semoga teman-teman di sini dapat mengurangi
mengurangi kebungkaman untuk berani menangkal adanya kekerasan seksual. Semangat, selamat pagi.